sini saya akan membahas mengenai kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama itu konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil. Nah, hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik terkait dengan input, output, outcome, benefit maupun impact, dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintah. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Baik, berikutnya itu mengenai pekerjaan dan kinerja organisasi. Pekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan kinerja organisasi adalah tingkat pencapaian organisasi. Pekerjaan yang efektif dan efisien akan berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi, dan kinerja organisasi yang baik akan memberikan dampak positif pada pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan dan kinerja organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama, faktor internal. Nah, faktor internal ini adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Faktor-faktor ini dapat dikendalikan oleh organisasi dan dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja. Berikut adalah beberapa contoh faktor internal. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan efektif dan inspiratif dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, budaya organisasi. Budaya organisasi yang positif dan suportif dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan mendorong kolaborasi. Yang ketiga, struktur organisasi. Nah, struktur organisasi yang jelas dan efisien dapat membantu karyawan memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta mempermudah koordinasi antar departemen. Yang keempat, sumber daya manusia. Nah, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil sangat penting untuk mendukung pekerjaan dan pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, teknologi. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisien dan efektivitas pekerjaan serta membantu organisasi untuk tetap kompetitif di era digital. Baik, selanjutnya itu adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi dan tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Namun, organisasi dapat beradaptasi dengan faktor-faktor ini untuk meminimalkan dampak negatifnya. Berikut adalah beberapa contoh faktor eksternal. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi, yang dimana kondisi ekonomi yang stabil dan kondusif dapat mendukung kelancaran operasi bisnis dan meningkatkan profitabilitas organisasi. Yang kedua, persaingan. Persaingan yang ketat di pasar dapat mendorong organisasi untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang terkait dengan bisnis dapat mempengaruhi cara kerja organisasi dan keputusan terhadap peraturan tersebut. Yang keempat, kemajuan teknologi, yang dimana kemajuan teknologi yang pesat dapat membuka peluang baru bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasinya. Berikutnya, intelektual kapital dan parameter kinerja. Intellectual capital atau IC adalah aset tidak berwujud yang dimiliki oleh organisasi dan dapat digunakan untuk menciptakan nilai. Nah, IC terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, human capital, yang dimana pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman karyawan. Yang kedua, struktural capital, yang terdiri dari sistem, proses, dan infrastruktur organisasi. Yang ketiga, relation capital, yang dimana hubungan organisasi dengan pelanggan, pemasok, dan mitra lainnya. Parameter kinerja adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja individu atau organisasi. Parameter kerja dapat berupa yang pertama, kualitas, yang dimana tingkat kesesuaian hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, kuantitas, yang dimana jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam waktu tertentu. Dan yang ketiga, efisiensi, penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Yang keempat, efektivitas, yang dimana pencapaian tujuan kerja yang telah ditetapkan. Berikutnya, indikator kinerja organisasi. Indikator kinerja organisasi atau IKO adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Indikator kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengukur berbagai aspek kinerja organisasi seperti yang pertama, efisiensi, yaitu seberapa baik organisasi menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, efektivitas, yang dimana seberapa baik organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, produktivitas,
yaitu jumlah output yang dihasilkan oleh organisasi dalam kaitannya dengan input yang digunakan. Yang keempat, kualitas, yang dimana tingkat kesesuaian output organisasi dengan standar yang diharapkan. Yang kelima, kepuasan pelanggan, yaitu tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan organisasi. Yang keenam, loyalitas pelanggan, yaitu tingkat komitmen pelanggan untuk terus membeli produk atau layanan organisasi. Yang ketujuh, kinerja keuangan atau profitabilitas dan stabilitas keuangan organisasi. Kedelapan, kinerja karyawan, yaitu tingkat produktivitas, kepuasan, dan retensi karyawan. Dan yang kesembilan adalah kinerja lingkungan, yaitu dampak organisasi terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh indikator kinerja organisasi yang umum digunakan. Yang pertama, jumlah produk yang dihasilkan. Kedua, jumlah pelanggan yang dilayani. Ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Keempat, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau layanan. Kelima, tingkat cacat produk. Keenam, tingkat kepuasan pelanggan. 7, tingkat retensi karyawan. 8, emisi karbon. Dan 9, konsumsi energi. Selanjutnya yaitu faktor pendorong dan penghambat peningkatan kinerja. Yang pertama, faktor-faktor pendorong peningkatan kinerja. Ada banyak faktor yang dapat mendorong peningkatan kinerja baik dalam konteks individu maupun organisasi. Nah, berikut adalah beberapa faktor yang umum. Faktor pendorong ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini meliputi yang pertama, motivasi, yang dimana memiliki tujuan yang jelas, merasa tertantang oleh pekerjaan, dan mendapatkan pengakuan atas pencapaian dapat meningkatkan motivasi dan mendorong kinerja yang lebih baik. Yang kedua, keterampilan dan pengetahuan, yaitu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang baik dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental, yang dimana menjaga kesehatan fisik dan mental yang baik dapat meningkatkan energi, fokus, dan konsentrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Adapun faktor eksternalnya yaitu yang pertama, lingkungan kerja, yang dimana lingkungan kerja yang positif, suportif, dan kolaboratif dapat meningkatkan semangat kerja dan mendorong kinerja yang lebih baik. Yang kedua, kepemimpinan, dimana kepemimpinan yang efektif dapat menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kompensasi dan benefit. Kompensasi dan benefit yang kompetitif dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik serta meningkatkan motivasi karyawan. Keempat, peluang pengembangan, yang dimana memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dapat meningkatkan rasa puas kerja dan mendorong kinerja lebih baik. Yang kelima, teknologi, yang dimana teknologi dapat membantu karyawan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien dan efektif yang dapat meningkatkan produktivitas dalam kinerja. Baik, selanjutnya keterkaitan budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi merupakan 3 elemen penting yang saling terkait dan berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Berikut penjelasan mengenai keterkaitan ketiganya. Yang pertama, budaya organisasi dan pengetahuan. Budaya organisasi yang positif seperti budaya yang kolaboratif, terbuka, dan menghargai pembelajaran dapat mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi berbagai pengetahuan dan menciptakan pengetahuan baru. Seperti karyawan yang merasa dihargai dan didukung akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dengan ide-ide mereka dan belajar dari satu sama lain. Sebaliknya, jika budaya organisasi yang negatif seperti budaya yang kaku, hierarkis, dan tidak menghargai komunikasi dapat menghambat aliran pengetahuan dan inovasi. Baik, dari materi yang saya paparkan tadi, adapun kesimpulannya yaitu organisasi dapat mengembangkan budaya berprestasi dengan memadukan core values tersebut. Nah, peranan pemimpin adalah mendorong prestasi di tempat kerja. Untuk melakukan itu, pemimpin harus menjadi model. Nah, pada hakikatnya, bawahan akan mudah diajak mengikuti pimpinan apabila memimpin mengomunikasi dengan baik, memberikan contoh secara konkret, dan manajemen pengetahuan itu sendiri merupakan sistem pengelolaan pengetahuan di organisasi untuk menciptakan nilai dan menghasilkan keunggulan bersama atau kinerja prima. Berkenaan dengan hal tersebut, pertama kali yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa sebanyak mungkin pengetahuan yang diperoleh harus terekam dalam bentuk pengetahuan eksplisit, yaitu dengan bentuk format laporan tertentu. Manajemen pengetahuan dalam organisasi juga akan membuat ragam pengetahuan serta
pemilik pengetahuan terpetakan dan akurat yang mempunyai keunikan tersendiri sehingga tidak dimiliki oleh pesaing. Dengan demikian, bila menghadap masalah baik peluang ataupun ancaman, para konsultan atau organisasi secara keseluruhan dapat mengetahui siapa yang dapat diandalkan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah pencipta nilai dan nilai-nilai yang ada dalam organisasi dan disepakati serta ditaati oleh seluruh anggota organisasi adalah wujud dari budaya organisasi. Budaya organisasi dapat menimbulkan prestasi kerja dan prestasi kinerja penumbuhan kinerja organisasi. Oleh karena itu, manajemen pengetahuan mempunyai hubungan erat dengan kinerja organisasi.